kesempatan antar calon untuk berinteraksi itu boleh dikatakan untuk debat pemilu 2024 ini lebih banyak ya. Sebagai gambaran begini, pada kesempatan pertama itu nanti saya sampaikan bahwa panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Kemudian masing-masing calon, masing-masing peserta debat, capres, itu nanti sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu secara apa itu namanya acak, akan dapat pertanyaan yang mana. Itulah yang akan disampaikan oleh apa itu namanya moderator. Dan setelah mendapatkan itu, misalkan kesempatan pertama si calon A misalkan ya, itu kemudian calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik, supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu. Tapi pada dasarnya di bagian awal sebelum masuk kepada pertanyaan, masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi program sesuai dengan tema pemerintahan, pemberantasan korupsi, HAM, pelayanan publik, dan lain-lain ya. Nah, pada dasarnya pada kesempatan itu menyampaikan visi misi program terlebih dahulu dalam durasi yang ditentukan, dan kesempatan berikutnya pendalaman, istilahnya pendalaman dengan cara apa? Mengambil daftar pertanyaan secara acak. Kemudian demikian dua seterusnya giliran si B misalkan ngambil daftar pertanyaan, dia akan menjawab, dan kemudian diberi kesempatan calon A dan calon C untuk mengajukan pertanyaan. Demikian juga nanti calon B diberi kesempatan untuk menjawabi pertanyaan atau respon dari calon yang lain, dan seterusnya. Kemudian itu untuk sesi 1. Sesi kedua ya setelah visi misi. Kemudian yang ketiga juga demikian. Itu juga kesempatannya adalah mengambil pertanyaan dan seterusnya sebagaimana yang kami sampaikan. Jadi boleh dikatakan dari segmen-segmen yang disediakan itu kesempatan untuk berinteraksi antar calon boleh dikatakan lebih banyak lah. Lebih banyak itu maksud saya dari rundown yang ada, kesempatan untuk boleh dikatakan yang menyampaikan sendirian tanpa tanggapan yang soal penyampaian visi misi program. Nah setelah itu untuk pendalamannya modelnya tadi, pendalamannya dengan diajukan pertanyaan. Dan kemudian yang paling akhir sesi ke-6 itu adalah pernyataan penutup atau closing statement. Jadi dari 6 segmen itu yang masing-masing capres diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi tanpa diajukan pertanyaan, itu sesi pertama atau segmen pertama. Kemudian segmen ke-6 adalah penyampaian closing statement atau pernyataan penutup. Nah segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat, segmen kelima semuanya modelnya interaksi antar calon dengan pertanyaan yang diajukan atau disiapkan oleh panelis. Sehingga dengan begitu diharapkan nanti ada kesempatan calon itu menyampaikan pandangan-pandangan tertentu terhadap tema yang telah ditentukan sesuai dengan pertanyaan yang diperoleh melalui apa itu namanya acak tadi itu, dan kemudian calon yang lain diberi kesempatan untuk menanggapi, dan calon yang menjawab pertanyaan tadi diberikan kesempatan untuk menjawab bagian akhir untuk menanggapi tanggapan-tanggapan dari masing-masing calon yang lain. Gambarnya demikian, sehingga segmen 2, 3, 4, dan 5 itu boleh dikatakan semuanya interaktif lah antar calon, tentu dipandu oleh moderator.